kasus kriminalitas di kalangan remaja pada daerah istimewa Yogyakarta masih kerap sering terjadi. Salah satunya adalah kelitih. Kelitih atau keliling golek gete merupakan aksi kriminalitas remaja yang melakukan pembacokan kepada orang di sekitarnya secara tidak terduga. Bagaimana pendapat masyarakat dan juga pelajar mengenai kelitih? Dan bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia? Yuk simak video sebagai berikut. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait isu kelitih yang ada di Jogja ini? Sangat agak menyeramkan karena mengganggu masyarakat di sekitar ini. Karena kalau kayak dari luar Jogja ke sini itu kan jadi tambah worry ya Pak. Gitu. Ya bahaya mas, kalau malam-malam tuh jadinya nggak bisa main keluyuran kemana-mana. Nah itu tanggapan bapak tentang Ya pertama karena posisi saya kan saya punya anak kecil, satu perempuan satu laki. Jadi kalau saya membaca berita yang berada di yang ada, itu kadang-kadang kita merasa resah, merasa gelisah, takut. Karena kadang-kadang seorang mahasiswa itu kan harus pulang malam ya, pulang malam. Ya, kadang-kadang itu saya kepikiran. Nah, dari itu kan di Indonesia tidak melaksanakan berdasarkan hukum buat pelaku kritik. Menurut teman-teman ya, apakah dengan buat sanksi itu sudah tegas dan sesuai dengan anak-anak juga umur 13 tahun? Itu harusnya semua pelaku ini walaupun masih di bawah umur itu harus dipenjara biar mereka tidak biar nggak mengulangi lagi berulang kembali sedikitnya supaya biar ada korban lagi. Kalau bagi saya sih belum ya mas. Misal kalau kita kayak muntahi pelitnya nih, misal kita untuk pelitik kita bisa mati, malah kita bisa tersangka. Nah, kalau menurut saya sih belum mati sih mas. Ada tadi saran dan kritik untuk polisi mungkin ataupun pelaku ini di luar sana? Mungkin lebih kalau Keliling gitu, apalagi di warung-warung itu kan banyak kak. Pokoknya polisi itu bergerak cuma karena ada itu orang apa nih ke laporan atau orang itu orang dalam mana? Kalau bahasa ya nggak ada. Ya padahal setiap waktu tuh ini ada. Ya semoga bisa hukumnya bisa adil juga. Terus juga semoga kritiknya bisa hilang sih cepatnya. Harapan bapak mengenai hukuman tentang pelaku kritik itu gimana? Ya, hukuman untuk pelaku kritik saat ini memang dilematis untuk di kalangan aparat penegak hukum, karena seperti tadi yang Adik katakan bahwa pelakunya adalah di bawah usia bawah umur. Sedangkan undang-undang kita untuk di bawah umur itu saja masih lemah, masih lemah dan memang harus ada perbaikan karena perlakuan anak-anak sekarang itu yang sebawah umur itu sudah melebihi kejahatan daripada orang dewasa. Jadi ini bisa dilihat dikaji kembali undang-undang itu. nggak ada kelitih lagi soalnya keluarga semoga anak-anak bisa terjaga sama orang tuanya. Untuk sendiri sebenarnya ada beberapa poin yang memang kenapa terjadinya anak-anak ini bisa berkumpul, tujuan motif mereka apa gitu kan. Nah sebenarnya kalau ketika dari problematika awal ini saja dalam artian mereka ini kenapa bisa berkumpul, secara aturan memang sudah bisa dianggap itu juga melanggar aturan yang ada, karena secara aturan setiap Pemda yang ada itu mempunyai aturan tentang jam belajar anak kecil, ya kan, anak kecil dan remaja. Nah, tindakan itu kan biasanya juga dilakukan oleh remaja, anak pelajar sekolah nih Mas. Dan di Indonesia kan juga ada undang-undang yang menyatakan bahwa pelaku kelitih itu kan bisa dilakukan pembimbingan. Nah, menurut Mas tuh apakah dengan adanya hukum tersebut itu sesuai nggak sih dengan anak di bawah umur? Untuk secara garis besar setuju, terutama apabila dia sudah menyebabkan kerugian yang benar-benar ada untuk korbannya, entah cacat, entah luka berat atau even kematian gitu. Tetapi kalau misalnya dia skalanya kecil, misalnya kayak cuma bikin musuh di jalan atau kayak ngacung-ngacungin senjata tajam, mungkin masih bisa ada yang namanya restoratif justice. Jadi kayak udah dipertemukan aja, karena itu nggak ada kerugian kan sebenarnya korbannya, cuma kayak mungkin takut, bisa dipertemukan dan istilahnya dikasih rehabilitasi lah si pelakunya itu.
supaya dia nggak melakukan kayak gitu lagi. Memang juga masih ada perlindungan tentang anak, pengaturan tentang anak di bawah umur. Itu sendiri juga sebenarnya saling berdampak karena sudah lawan tindakan kriminal bukan saja. Pada akhirnya memang perlu diketahui juga anak-anak ini ketika sudah melakukan kriminal tersebut hingga sudah melakukan tindakan menggunakan saja itu sendiri memang layak sebenarnya. Mungkin saran atau kritik Mas untuk penegakan hukum di Indonesia? Kalau untuk polisinya, tolong tegas tapi ya benar, jangan kayak tadi salah tangkap itu kan istilahnya mencoreng nama baik sekali, tapi tetap harus tegas untuk yang benar-benar udah jelas terjerat, mohon ditindaklanjuti. Mengenai saran dan kritiknya sendiri juga sebenarnya dari sisi pemerintah seharusnya juga mensosialisasikan tentang aturan seperti jam malam, seperti jam belajar, dan ya mungkin kegiatan-kegiatan yang memang berada di desa mungkin seperti ronda dan lain-lain itu juga mungkin bisa diterapkan. Selain itu juga untuk mengakomodir mungkin dari pihak berwenang baik kepolisian maupun TNI juga mungkin bisa dilihat dari situasi yang ada di Kota Jogja pada malam hari itu seperti apa, motif mereka itu tujuannya seperti apa juga harus mulai dikenali, karena ya problematika hukum itu selalu makin berkembang selalu punya alasan dan aturan yang selalu menutupi. Ya pernah. Intinya kritik itu adalah kata dari bahasa saya intis. Kalau zaman dulu anak kecil-kecil itu melitih, gitu namanya lapar, mau cari makan. Kemudian dengan perkembangan kondisi saat ini, melitih itu dinamakan untuk kegiatan jalanan, utamanya dilakukan oleh anak-anak ya SMP SMA. Melitih itu termasuk dengan perkaranya ada penganiayaan. Mengenai negara yang mengakibatkan baginya, penganiayaan mematikan luka itu permanen, kemudian ada yang luka ringan. Kita klasifikasikan, kemudian juga karena itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, itu bisa kita jerat dengan pasal pengeroyokan. Kemudian dia menggunakan cacamnya sendiri adalah undang-undang darurat. Nah nanti kita kejadian itu kita analisa ini masuk yang mana. Memang betul dari ada undang-undang perlindungan anak itu juga kita merasa supaya terhambat untuk penyidikannya. Namun sekarang dengan programnya Pak Kapolda baru ini, walaupun anak-anak kalau itu sudah di atas 12 tahun ya Mbak ya, itu berapa umurnya ya? Di atas 12 tahun, untuk membuat efek jerah tidak perlu diulangi lagi, kita proses namun dengan proses peradilan anak. Baik, kalau berkaitan dengan kelitih ya, di Kota Jogja, karena kelitih itu kan kebanyakan dikenakan dengan pasal pengeroyokan atau misalkan perusakan barang ya. Nah, dalam konteks ini penegakan hukumnya juga tidak mudah karena dilakukan banyak anak di bawah umur. Jadi selain menggunakan KUHP sebagai hukum materialnya, dia juga menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk hukum acaranya. Dalam konteks ini sebenarnya di Jogja penegakan hukumnya sudah cukup baik. Jadi angka kelitih yang ditangani oleh penegakan hukum itu cukup tinggi juga gitu. Tetapi mengapa tidak menyelesaikan masalah? Karena pada dasarnya masalah kelitih ini tidak sekedar masalah hukum tetapi masalah sosial. Kenapa anak-anak itu anak-anak di bawah umur itu berada di luar rumah di waktu malam hari tanpa pengawasan. Nah itu kan yang harus diselesaikan. Penegakan hukum tidak akan selesai tanpa menyelesaikan masalah sosialnya. Makanya di sini peran serta orang tua, masyarakat untuk mencegah anak-anaknya keluar di malam hari tanpa tujuan yang bermanfaat itu perlu dievaluasi. Jadi masyarakat dan orang tua bagaimana caranya mencegah anak-anaknya keluar di malam hari. Makanya sempat ada perda usulan untuk sanksi kepada orang tua yang anaknya terlibat kelitih, sehingga orang tua meningkatkan pengawasannya agar tidak membiarkan anak-anaknya keluar di malam hari. Nah, kalau masalah sosial itu sudah selesai, insya Allah tidak ada masalah hukum lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya dari perspektif hukum pidana di kelitih. Dari survei yang telah kita lakukan, terdapat narasumber dapat disimpulkan bahwa aksi kejahatan kelitih di Yogyakarta masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai norma dan juga hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan sudah optimal, namun sanksi yang diberikan masih belum cukup membuat mereka jerah.
Stop Keliti, mari tegakkan hukum.